Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan LK21, yaitu tentang format identifikasi masalah, di mana di format ini ada 6 kolom yang harus dikerjakan oleh mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun 2021, yaitu nomor, data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi atau solusi, dan keterangan. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba membahas terkait dengan format ini. Tapi sebelum saya mulai, untuk sahabat guru dan pejuang-pejuang PPG yang sedang berjuang agar lulus sampai mendapatkan sertifikat pendidikan, yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe, like, share, dan komen agar sahabat guru sekalian terus mendapatkan informasi update terkait PPG tahun 2021 ini. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja bagaimana cara mengerjakan LK21 format identifikasi masalah ini. Namun sebelum saya mulai sahabat guru, tolong jangan di-skip-skip atau dipercepat agar sahabat guru bisa mendengar penjelasannya secara utuh dan tidak terpotong-potong. Sahabat guru, pada format identifikasi masalah ini terdapat 6 kolom yang harus sahabat guru isi, dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi format ini berdasarkan pemahaman saya dalam menerjemahkan format ini. Nah, bagi sahabat guru yang memiliki beda pemahaman atau beda tipe dan juga beda versi dengan pemahaman saya, itu boleh-boleh saja, dan saya juga. Baiklah sahabat guru, kita mulai saja di kolom yang pertama. Sebenarnya pada file ini, pada LK2.1 ini sudah ada keterangan apa dan bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada di format identifikasi masalah ini. Namun saya akan mencoba untuk memaparkannya. Kolom 1 itu sudah jelas nomor urut diisi saat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan kolom 2 yaitu berisi tentang data observasi. Apa itu data observasi? Yaitu data hasil observasi yang dilakukan, merupakan kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah atau kelas, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Sahabat guru, ketika saya melihat format identifikasi masalah ini, maka pikiran saya langsung tertuju kepada PTK, penelitian tindakan kelas. Di mana ketika kita ingin melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka kita harus memiliki data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, solusi terkait masalah ini. Jadi mungkin saja format identifikasi masalah ini nanti ujung-ujungnya sahabat guru diminta untuk membuat PTK. Nah, kita kembali ke kolom 2 ini terkait data observasi. Data di data observasi ini bisa berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata. Sedangkan data kuantitatif berupa data numerik yang deskripsinya menggunakan angka-angka dan tidak menjelaskan hubungan.
Nah, sahabat guru, untuk lebih detail terkait data kualitatif dan data kuantitatif ini bisa sahabat guru search secara mandiri di Google, itu banyak pengertian maupun contoh-contohnya. Nah, di sini saya memberikan sedikit contoh, misalnya data siswa, jumlah siswa, dan kelas siswa berada di tingkatan mana, kemudian dokumen hasil belajar siswa seperti nilai, rapor, dan sebagainya, dan juga bisa bentuk wawancara atau hasil wawancara kita terhadap siswa maupun guru yang mengajar. Itu terkait dengan data observasi. Kemudian kolom 3 yaitu identifikasi masalah. Nah, dari data-data yang kita punya tadi, maka kita lihat apakah terdapat masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah berisi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang terkait dengan A. Materi pembelajaran, perumusan tujuan dan indikator, penyiapan media, model, metode, dan strategi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, sosiokultural siswa, sarana prasarana, hasil evaluasi atau hasil capaian pembelajaran, dan seterusnya atau lain-lain. Nah, di sini mahasiswa menyusun atau menuliskan permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan dari pengalaman atau pengamatan yang dilakukan, hasil belajar, berbagai artikel, atau sumber lain yang valid. Nah, di sini saya contohkan contoh identifikasi masalah, karena saya basicnya bahasa Inggris, di sini berdasarkan data observasi yang saya miliki, jumlah siswa, kemudian hasil ulangan siswa terkait materi passive voice, dan juga hasil wawancara, kemudian juga refleksi diri terkait model yang telah saya lakukan di kelas, maka masalah yang saya temukan dengan materi passive voice ini yaitu kemampuan siswa dalam menguasai passive voice itu masih rendah. Kemudian, sebagian besar siswa tidak tuntas KKM dalam materi passive voice dan juga model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih konvensional atau model ceramah. Nah, sahabat guru, identifikasi masalah atau masalah-masalah yang muncul ini adalah bukan masalah yang kita buat-buat sendiri, tetapi kita memiliki data observasi yang menggambarkan bahwasannya terdapat masalah terhadap suatu proses pembelajaran. Ini untuk kolom 3, kemudian kita ke kolom 4 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi rumusan yang perlu dicari alternatif solusinya. Nah, di sini tadi saya sudah mendapatkan identifikasi masalah, sekarang rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Kemudian, terkait model yang digunakan masih konvensional, maka di sini saya mencoba mengangkat apakah model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Ini terkait rumusan masalahnya masih berhubungan dengan identifikasi masalah. Kemudian kolom 5 yaitu rencana aksi atau solusi. Rencana aksi atau solusi yaitu berdasarkan bahan kajian, sumber informasi, desain, gagasan metode, bahan kajian, alat, atau resources lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan sehingga dapat ditemukan atau ditetapkan solusi yang tepat. Nah, diberikan contoh ya di file format identifikasi masalah tersebut, contohnya seperti ini. Ditemukan masalah kesulitan siswa dalam memahami prinsip kerja motor bensin berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran data hasil belajar beberapa semester terakhir. Kemudian solusinya mencari atau mendesain media pembelajaran yang tepat untuk membantu dalam kesulitan siswa memahami prinsip kerja motor bensin atau ditemukan solusi media pembelajaran yang sesuai berdasarkan kajian teori yang relevan.
Nah, untuk rencana aksi dan solusi, berarti mahasiswa atau sahabat-sahabat guru melakukan kajian terlebih dahulu terkait dengan masalah yang dimiliki, baik berupa metode ataupun media yang berhubungan dengan masalah yang dimiliki. Nah, saya contohkan punya saya tadi, terkait kemampuan siswa yang masih rendah dalam menguasai passive voice. Di sini saya merencanakan aksi atau merencanakan solusi dengan mencari dan menemukan metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa untuk membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Nah, itu sahabat guru rencana aksi atau solusi yang ingin saya lakukan terkait untuk mengatasi masalah siswa yang masih kurang mampu atau kemampuannya masih rendah dalam memahami passive voice. Kolom 6 keterangan, itu bisa saja sahabat guru tuliskan keterangan yang relevan. Nah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh versi saya dan menurut sepemahaman saya. Nah, ini saya mencoba merangkumnya dan memasukkannya ke dalam format, identifikasi masalah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi di slide-slide. Nah, nomor urut, data observasi yang saya miliki yaitu pertama, datanya saya memiliki siswa kelas 10 di SMA Palawa Kota Bengkulu yang berjumlah 20 orang. Kemudian saya memiliki dokumen hasil ulangan harian siswa dalam materi passive voice. Kemudian juga saya memiliki hasil wawancara kepada siswa terkait, hasil ulangan mereka yang saya anggap rendah dan belum tuntas KKM-nya. Kemudian juga di sini bisa sahabat guru tambahkan yang lainnya, yang menurut sahabat guru bisa dijadikan data observasi. Yang data tersebut bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Kemudian terkait identifikasi masalah, nah dari data observasi tadi, ada masalah yang teridentifikasi. Di sini yang pertama, kemampuan siswa dalam menguasai passive voice itu masih rendah. Kemudian sebagian besar siswa tidak tuntas KKM dalam materi passive voice. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih konvensional atau model ceramah. Nah, itu masalah yang teridentifikasi. Nah, berdasarkan data observasi dan identifikasi masalah tadi, maka dirumuskanlah masalahnya. Di sini saya mencoba merumuskannya dalam 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Yang kedua, apakah model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Kemudian untuk rencana aksi atau solusi, saya mencoba untuk mencari dan menemukan metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa untuk membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Nah, keterangannya di sini karena dalam, rumusan masalah dan rencana aksi tadi saya telah membaca artikel, sumber-sumber lainnya yang mendukung untuk bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice, maka saya memilih discovery learning. Nah, keterangan di sini saya tuliskan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai passive voice. Nah, sahabat guru, demikianlah pembahasan dari saya. Kembali lagi saya tekankan bahwa ini versi saya. Kembali lagi kalau terkait format identifikasi masalah ini biasanya dosen atau guru pamong atau panitia memiliki cara bagaimana mengisi format ini. Dan ini sekali lagi saya tekankan ini adalah versi saya menurut sepemahaman saya dan saya tidak memaksa sahabat guru untuk eee, menganggap ini adalah benar 100%. Jadi kalau sahabat guru punya versi sendiri, ya itu silahkan. Namun
Tujuan saya membuat video ini agar menjadi referensi bagi sahabat guru yang berjuang dalam melaksanakan PBG. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.